Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel menimbulkan kekhawatiran dunia akan eskalasi perang yang semakin meluas. Lalu bagaimana membaca dinamika, peran diplomasi, serta dampaknya bagi Indonesia? Kami akan terus membahasnya bersama dengan mantan Dubes RI untuk Iran, pada Pak Dian Wedangjudat. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Alka, Iya, selamat sore Pak Dian, pemirsa. dari kacamata Anda yang pernah bertugas di sana, apakah serangan Amerika Israel ini kali ini memang mengagendakan perubahan rezim di Iran, bukan hanya sekedar mencegah Iran untuk pengayaan uranium untuk sebagai senjata? Kelihatannya begitu Mas Alka, karena di perang yang sebelumnya bisa dikatakan sebagai arena saling uji coba senjata masing-masing. Ketika itu perang tidak berlangsung lama karena Israel sudah merasakan bahwa ternyata Iran bukan hanya bisa menangkal tapi bisa membalas juga Amerika, makanya serangan terbatas. Dan balasannya Iran juga terbatas. Artinya pangkalan udara Amerika yang ada di Qatar itu di Doha itu juga jadi sasaran dan korbannya sangat minim di pihak sipil. Artinya apa? Iran tahu persis kemana harus melakukan pembalasan. Nah, dalam konteks sekarang ini, kan negara-negara Arab yang merupakan antek Amerika itu, negara-negara Teluk yang berada di bawah pengaruh Amerika, yang memiliki pangkalan nuklir, ya memang digunakan dalam rangka serangan besar-besaran Amerika dan Israel ini. Akibatnya ya Iran melakukan pembalasan. Artinya apa? Bukan pertama kali merang, tapi pertama kali diserang sehingga membalas. Yang balasannya itu jelas ditujukan kepada semua fasilitas yang mendukung serangan Amerika. Konsekuensinya ya semua pangkalan yang telah membantu Amerika dalam serangan kali ini ya menjadi sasaran Amerika. Rasanya sih semua negara Amerika yang mempunyai pangkalan Amerika sudah menyadari konsekuensi ini dari sejak awal ketika Amerika membangun pangkalan di negaranya. Tapi Iya. coba perhatikan juga, serangan Iran tetap terbatas pada pangkalan, belum terlalu membabi buta. Nah, ketika sekarang kelihatannya Israel pun makin membabi buta, apalagi di saat bulan suci Ramadan ini tetap melakukan serangan yang menyasar sasaran-sasaran sipil, memang ada berita dan ada videonya, Iran juga melakukan pembalasan yang setimpal. Artinya tetap dalam koridor pembalasan, bukan menyerang lebih dahulu. Nah, kalau sekarang tujuannya adalah penggantian rezim, mestinya kan sudah tercapai penggantian pimpinan ya, mestinya sudah tercapai. Kalau dibilang penggantian rezim, buat saya rezim rezim Islam Iran ini tidak akan mau begitu saja digantikan rezim baru, apalagi kembali ke monarki. Masyarakat Iran sendiri pasti merasakan, apalagi karena saya sendiri di sana sering keluyuran ya. Saya bisa melihat kok, dukungan masyarakat di rural areas atau kita bilang daerah pedesaan yang tentunya beda dengan pedesaan kita. Itu semua semua mendukung rezim ini karena memberikan kesejahteraan nyata, harga bensin murah, harga bahan-bahan murah, sekolah gratis, pengobatan gratis, rumah tidak ada yang sekumuh, maaf, di kita juga termasuk di Amerika yang punya rumah-rumah kumuh. Rakyat menikmati sampai ke kampung-kampung listrik, gas, air itu disediakan oleh negara. Di masa lalu mana ada yang seperti ini. Tapi tadi pernyataannya Mas Alka benar sekali bahwa serangan ini ditujukan kepada negara yang maaf ya, yang bukan hanya selalu mematuhi ketentuan, seperti misalnya tuduhan senjata nuklir kan tidak pernah terbukti karena Iran adalah anggota Traktat Non-Proliferation yang patuh. IAEA punya wakil-wakil di sana, punya tim inspeksi yang terus memeriksa dan tidak terbukti ada senjata nuklir. Kalau diduga pengayaannya lebih, itu karangan inspektur, karena sebagian besar inspektur IAEA adalah orang Barat yang pasti laporannya bias, apa namanya, tidak sesuai. Buat saya, IAEA sendiri sudah kehilangan kredibilitasnya sejak dipimpin oleh beberapa direktur jenderal berasal pernah dari Jepang yang juga jelas emang memihak kepada Amerika karena bocor di WikiLeaks, yang sekarang pun ternyata juga tetap memihak. Karena yang dituntut bukan hanya meninjau fasilitas nuklir, tapi fasilitas militer lainnya pun mau ditinjau, diverifikasi. Nah, kembali kepada penggantian rezim. Apalagi yang dituntut sama Iran? Buat saya tujuannya
bukan itu saja, tapi lebih jauh memang menguasai Timur Tengah yang minyaknya adalah potensi minyaknya terkaya di dunia, ditambah Venezuela di Amerika Selatan yang sudah ditentukan dengan mudah. Iran menjadi satu-satunya negara yang paling terdepan berani menghadapi rezim Zionis plus Amerikanya. Artinya apa? Kalau Iran jatuh ke dalam pengaruh Amerika, kawasan Timur Tengah sudah tidak ada artinya karena sudah berani menjadi daerah kekuasaannya Amerika. Dan itu akan membuat gejolak yang lebih parah karena dunia tergantung banyak pada minyak gas dari kawasan Timur Tengah. Iran tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Tewasnya Ayatollah Ali Khamenei hanya merupakan apa ya korban Sayyid, mereka bilang martir, yang akan membangkitkan penggantinya untuk terus mempertahankan secara konsisten rezim Islam Iran. Yang merupakan satu-satunya di kawasan dan di dunia yang bisa mengimbangi Zionisme. Sementara negara Arab tidak bisa diharapkan karena mereka sudah di bawah pengaruh Amerika. Dibantu Israel yang jelas apapun hanya mengikut pada induknya. Iya, Pak Dian, jadi siapapun suksesor dari Ayatollah Ali Khamenei ini nanti akan dipastikan meneruskan semangat kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei yang anti-imperialis Barat dan juga anti-Zionis. Betul sekali, makanya tadi betul dikatakan bahwa penyaringan penunjukan pengganti Ayatollah Khamenei, pemimpin besar mereka sebutnya rahbar, itu memang melalui berbagai tahap dari para mullah, yang kemudian sudah menjadi ayatullah pun yang sudah menunjukkan komitmen dan konsistensinya terhadap perjuangan Islam Iran, dan itu disaring di Dewan Pakar. Kemudian sebenarnya ada lagi pada saat terakhir, tadi masih ada 5 nama misalnya, kalau tidak salah bahkan ada beberapa tambahan lagi, itu akan disaring sehingga menjadi lebih kecil, kalau tidak salah 3, yang akan diputuskan oleh Dewan yang lebih kecil, yang tadi disebut juga Guardian, Dewan Penjaga Revolusi. Nah, itu akan ditentukan dari 3 calon terakhir kalau tidak salah. Jadi siapapun yang terpilih itu sudah pasti dijamin bisa mempertahankan komitmen dan konsistensi Iran terhadap perjuangan terhadap melawan Zionisme dan mempertahankan status khusus Iran sebagai negara Syiah terbesar di dunia yang akan menjaga umatnya. Jadi kemungkinan sangat kecil bagi keluarga Shah Pahlavi untuk bisa ikut andil dalam transisi perubahan kekuasaan di Iran saat ini. Kalau saya mau bilang begini loh ya, Iran punya masa lalu yang pahit dengan yang namanya monarki. Di masa lalu nyawa masyarakat Iran tidak ada artinya di mata kaum bangsawan, apalagi di mata sekutunya yang waktu itu juga sudah Amerika. Artinya lebih jauh lagi, di bawah monarki Iran berada di titik bawah peradabannya yang ribuan tahun sebenarnya mempunyai peradaban yang cemerlang, dan baru dibangkitkan kembali oleh revolusi Iran yang membawa perubahan drastis pada sistem tata negaranya. Nah, inilah yang akan dipertahankan. Karena kalau mengembalikan monarki ke Iran berarti mengembalikan ke sewenang-wenangan kelompok bangsawan keluarga raja. Dan yang sekarang pun kalau mau jujur ya, itu yang namanya Reza Pahlavi itu kan kerjanya di luar kan hanya foya-foya. Ketika ada gejolak baru dia numpang. Padahal selama ini dia menikmati kehidupan dari hasil korupsi yang dibawa lari keluar untuk dinikmati bersama keluarganya. Jadi kalau sekarang Reza Pahlavi seakan-akan menunjukkan simpati pada perjuangan rakyatnya, buat saya itu mas sandiwara. Karena kita tahu betapa dekatnya Reza ini dengan kelompok Zionis di Israel itu. Jadi buat saya membawa kembali monarki ke Iran berarti membawa masuk Zionis ke kawasan yang sebenarnya sudah steril dari Zionisme. Baik, Pak Dian, menarik untuk membicarakan bahwa Israel dan Amerika ini selalu menggunakan narasi pertahanan diri dari ancaman nuklir Iran. Bagaimana Anda melihat validitas argumen ini di mata dunia internasional saat ini?
Maaf ya, argumen semacam itu kan nggak masuk akal ya, sama sekali nggak masuk akal. Tadi disinggung IAEA, IAEA tidak pernah membuktikan Iran punya kemampuan memperkaya uranium sampai 90% yang dibutuhkan untuk sebuah senjata nuklir. Iran belum pernah melakukan uji coba senjata nuklir seperti Korea Utara, India, atau ASEAN, bahkan Israel sendiri yang memang sudah menjadi negara nuklir. Nah, terus apa lagi yang ditakutkan? Ancaman seperti apa yang ditakutkan? Bertahun-tahun revolusi Iran dari 79 khususnya membuktikan bahwa Iran bukan negara agresor, bukan negara yang suka menyerang tetangganya, bahkan bisa berdamai dengan tetangga-tetangganya. Perang 80 itu bukti bahwa Irak melihat Irak dan di belakangnya Amerika melihat Iran sedang dalam posisi lemah karena baru pergantian rezim. Angkatan bersenjatanya waktu itu dianggap terbelah antara pengikut sah yang ikut lari jenderal-jenderalnya dan yang bertahan. Karena itulah ketika revolusi berhasil menumbangkan monarki, Iran membangun sendiri angkatan senjata baru yang namanya Garda Revolusi, yang tugas utama menjaga revolusi Iran tetap bertahan. Sementara angkatan bersenjata reguler tetap dipertahankan dan dengan pergantian generasi, angkatan bersenjata Iran sekarang ini sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu bisa dibilang sisa-sisa antek monarki. Tapi sekarang sudah bersih, artinya makanya Iran menjadi lebih kuat karena selain Garda Revolusi yang tugasnya menghadapi ancaman dari luar, sementara angkatan bersenjatanya menangani masalah-masalah domestik lebih banyak. Jadi buat saya eh, mimpi kalau yang namanya Reza Pahlavi, apalagi pendukungnya yang cuman bisa hura-hura di luar negeri itu bisa kembali. Buat saya Baik, mimpi. baik. Menarik lagi untuk melihat latar belakang serangan Amerika ke Iran ini, Pak. Sebenarnya di mana titik kebuntuan perundingan Jenewa hingga terjadi serangan Amerika dan Israel saat ini? Begini, saya tidak anti Amerika ya, saya cuma tidak suka pendekatan yang dilakukan Trump yang memang sudah terbukti sakit jiwa dan di dalam negerinya sendiri bermasalah. Obama bisa mencapai perjanjian itu, tapi dibatalkan dalam sekejap oleh Trump ketika masa periode yang pertama. Kenapa dibatalkan? Ya karena dia punya keinginan tadi tuh, apa namanya, untuk menguasai Iran, yang Ya, sampai saat ini belum bisa ditundukkan. Yang digunakan narasinya ialah ancaman nuklir. Nah, kalau mau ditanya kenapa, di mana letak hambatannya? Begini, Indonesia sebuah negara militer ya. Kita juga punya program nuklir kok di mana tuh di Jogja, di Serpong dan sebagainya. Tapi untuk riset. Nah, itu diverifikasi oleh IAEA, kita patuh. Makanya kita tidak ada masalah. Iran narasinya dikembangkan menjadi seakan-akan sudah mampu membuat senjata nuklir dan itu menjadi ancaman. Yang terancam sebenarnya siapa sih? Nah, kembali ke masalahnya. Sekarang Indonesia kalau saja diperiksa misalnya di Serpong aman, di katakan di Jogja aman, tapi terus IAEA bilang, "Saya mau periksa Barak Kopassus di Cijantung misalnya." Apakah tentara kita, TNI kita akan terima? Apa kaitannya Barak betul. dengan apa namanya fasilitas nuklir? Karena Barak adalah tempat pelatihan, tempat pangkalan buat pasukan disiapkan di sana. Nah, narasi seperti ini bahwa fasilitas-fasilitas militer lainnya selain fasilitas nuklir itu juga diduga ikut membuat atau mengembangkan elemen-elemen yang mendukung fasilitas nuklir yang nantinya akan Baik, menjadi tempat pembuatan senjata. Buat ini terlalu jauh, terlalu baik. intrusif. Terlalu jauh ya, Pak ya? Terlalu Bagaimana? jauh. Baik, baik. Jadi poinnya adalah yang namanya possible military dimension (PMD). Itu Baik, selalu fasilitas militer apapun di Iran baik, selalu dijadikan sasaran untuk diperiksa. Iran baik. tidak bisa menerima Baik, pendekatan kami yang menangkap poinnya. intrusif Pak Dian, dari IAEA seperti Pak itu. Dian terakhir, apa langkah diplomasi Indonesia yang paling realistis yang bisa diambil dalam konflik ini? Singkat saja. Maaf ya, maaf Mas Alka, dalam kaitan ini saya selalu mengatakan tidak ada peran yang bisa dimainkan Indonesia, apalagi dengan cara pendekatan politik luar negeri sekarang ini. Tidak ada alasan, tahu-tahunya kita bergabung dengan BOP. Sekarang BOP buat saya sudah jelas tidak ada nilainya. Bagaimana seorang yang cinta damai kayak Trump yang mengambil hadiah Nobel yang diberikan kepada pemenang Nobel dari Venezuela itu sebagai bangga sebagai eh, pencinta damai. Ketika BOP dibuat, namanya aja Board of Peace. Baik, Kalau baca charternya,
Board of Peace itu memang prioritas saat ini adalah Gaza, tapi di charternya tidak sebut nama Gaza. Artinya apa? Baik, Semua baik, wilayah konflik akan menjadi domainnya BOP. Tapi yang baik, dilakukan malah memprovokasi perang seperti ini, perang yang dilakukan baik, secara pengecut gitu ya, baik, terhadap baik. negara Terima yang sedang kasih. melaksanakan ibadah. Baik, kami telah berhasil menangkap poin dari perspektif Anda, mantan Dubes RI untuk Iran, Bapak Dian Werengjurith telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih, Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.